Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat dari kelas B dengan nomor NIM O1A1200070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang beberapa pengertian. Yang materi pertama itu glikolisis, di mana glikolisis berasal dari kata gliko dan lisis, di mana gliko berarti gula dan lisis berarti penguraian, di mana secara bahasa glikolisis merupakan penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam piruvat dengan 3 karbon. Selanjutnya glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan keadaan di mana kadar gula darah turun sehingga memacu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen, di mana proses glikogenolisis dirangsang oleh hormon glukagon dan hormon adrenalin. Selanjutnya adalah glikogenesis, di mana glikogenesis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi glikogen di dalam hati, di mana proses ini dapat terjadi karena adanya konsumsi karbohidrat yang berlebihan, sehingga intake glukosa yang melimpah, sedangkan pembakaran atau pembongkaran glukosa untuk sebagai sumber tenaga itu berkurang, di mana glikogenesis ini diregulasi oleh insulin. Pengertian selanjutnya yaitu adalah pengertian dari metabolisme, di mana secara umum metabolisme merupakan suatu variabel fisiologis penting di dalam tubuh, di mana organisme mengatur proses-proses reaksi kimia di dalam tubuh dengan memanfaatkan senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Dan yang terakhir adalah perbandingan antara katabolisme dan anabolisme, di mana anabolisme merupakan suatu proses sintetis senyawa sederhana menjadi molekul yang lebih besar atau lebih kompleks, di mana pada proses anabolisme ini membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian molekul yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, dan di dalam proses ini melepaskan energi. Selanjutnya merupakan materi glikolisis aerob dan anaerob, di mana pada materi ini kita akan membahas tentang perbandingan hasil akhir dari kedua glikolisis ini, di mana glikolisis anaerob hanya menghasilkan 2 molekul ATP untuk per molekul glukosanya. Sedangkan glikolisis aerob itu menghasilkan 36 molekul ATP untuk per molekul glukosanya. Hal ini dapat terjadi karena proses glikolisis aerob itu lebih kompleks tahapannya, seperti adanya tahapan dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transportasi elektron. Sedangkan untuk glikolisis anaerob, tahapan-tahapannya lebih sederhana dan lebih cepat, sehingga menghasilkan ATP yang lebih sedikit pula. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan metabolisme antara karbohidrat dan lipid, di mana kedua molekul tersebut sama-sama dapat dijadikan sebagai sumber energi, di mana karbohidrat akan dirubah menjadi sumber energi atau ATP dengan melalui proses glikolisis yang menghasilkan asam piruvat, yang nantinya asam piruvat tersebut akan dirubah menjadi asetil koenzim agar masuk ke siklus Krebs dan lanjut ke tahapan rantai transport elektron, di mana pada proses tersebut terjadi konversi beberapa molekul menjadi ATP. Sedangkan lipid akan dirubah menjadi sebagai sumber energi dengan masuk ke dalam siklus glikolisis yang sama dengan karbohidrat, atau dapat masuk langsung ke dalam siklus Krebs yang sebelumnya asam lemak dari lipid akan dirubah menjadi asetil koenzim agar dapat masuk ke siklus Krebs dan melanjutkan proses pada rantai transport elektron yang sama halnya dengan metabolisme karbohidrat. Materi selanjutnya kita akan membandingkan tentang hasil akhir dari metabolisme lipid dan hasil akhir dari metabolisme karbohidrat, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam metabolisme karbohidrat itu terbagi menjadi dua, yaitu glikolisis anaerob dan glikolisis aerob, di mana glikolisis aerob itu menghasilkan sebanyak 36 ATP untuk per molekul gulanya, sedangkan glikolisis anaerob itu menghasilkan 2 ATP untuk per molekul gulanya, sehingga dapat disimpulkan
bahwa dalam metabolisme karbohidrat itu menghasilkan sebanyak 38 molekul ATP per molekul gulanya. Sedangkan pada metabolisme lipid dapat dilihat pada layar jauh melambung pada hasil akhirnya, di mana untuk metabolisme asam lemak saja sudah mencapai 112 ATP. Dan apabila dijumlahkan bersama metabolisme gliserol, yaitu sebanyak 19 ATP, itu sudah mencapai 131 molekul ATP dalam satu kali metabolisme lipid. Jadi dapat disimpulkan bahwa metabolisme lipid memiliki hasil akhir yang lebih banyak dibanding metabolisme karbohidrat. Selanjutnya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat, di mana penyakit yang dimaksud adalah diabetes mellitus, di mana seperti yang kita tahu bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit multifaktorial yang ditandai dengan adanya sindrom hiperglikemik kronis dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak serta protein yang disebabkan adanya insufisiensi sekresi insulin ataupun aktivitas endogen insulin, ataupun keduanya. Di mana gejala diabetes mellitus dapat dibedakan menjadi gejala akut dan gejala kronik, di mana gejala akut diabetes mellitus yaitu banyak makan, banyak minum, banyaknya air kencing atau air seni, serta nafsu makan yang bertambah, namun berat badan yang turun dengan cepat, 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu, serta mudah lelah. Sementara untuk gejala kronik diabetes mellitus yaitu sering kesemutan, kulit terasa panas seperti tusuk jarum, rasa kebas di kulit, sering mengalami kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mulai goyang, dan mudah lepas, serta kemampuan seksualitas menurun, bahkan para pria bisa menjadi impotensi. Sementara pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan, atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg. Untuk penata laksanaan diabetes mellitus sendiri itu dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti diet dengan prinsip pengaturan makanan atau pengaturan pola makanan. Yang kedua adalah latihan fisik atau olahraga. Yang ketiga adalah pendidikan kesehatan. Serta yang keempat adalah pengonsumsian obat-obatan seperti obat antidiabetik oral dan obat insulin. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.